Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Amin. Waktu dan tempat telah disediakan Pastor Niko. Selamat malam, Pastor Terry, Ibu Regina, Ibu Minar, Pasaribu, dan semua yang saya kasihi dalam grup Love Praying Family malam ini. Intensi novena kita adalah untuk jiwa-jiwa orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja Katolik. Dan malam ini kita juga mau berbicara tentang indulgensi. Tema indulgensi. Mengapa hal ini kita perlu tahu, kita angkat sebagai bahan permenungan dan refleksi kita malam ini? Karena salah satu tujuan dan salah satu jiwa dari devosi kerahiman ilahi atau spiritualitas kerahiman ilahi adalah untuk memestakan pesta kerahiman ilahi pada Minggu Paskah kedua setiap tahun, dan pada saat itu bila kita mengakukan dosa-dosa kita, kita menerima komuni kudus, dan kita mendoakan wujud-wujud Bapa Paus, maka kita akan menerima indulgensi penuh dari segala dosa-dosa kita. Maka permenungan kita akan kita awali dari Injil Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 23. Yohanes bab 20 ayat 19 sampai ayat 23. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudariku yang terkasih, pastilah kita semua ingin agar kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Pastilah kita semua ingin menikmati kehidupan yang kekal di surga setelah kehidupan kita, setelah peziarahan kita di dunia ini. Tak seorang pun menginginkan siksa yang kekal. Tak seorang pun ingin berada dalam keterpisahan dengan Allah. Jiwa kita mencari-cari kebersamaan dengan Allah. Dan jiwa kita mencari Allah di dalam lubuk hati kita, di dalam batin kita, jiwa kita senantiasa mencari yang indah. Dan yang indah itu, yang baik itu, yang benar itu adalah Allah sendiri. Kebahagiaan kita itu adalah Allah sendiri. Sebab Dia menciptakan kita, milik Dialah kita, dan kita suatu waktu kembali kepadanya. Maka, bila kita terpisah dari Allah, kita akan merasakan penderitaan yang sangat mendalam. Jiwa kita akan menderita bila bertemu dengan Allah. Baik itu di dalam batin kita semasa hidup di bumi ini, apalagi kelak
bila kita telah kembali ke dalam kehidupan yang baka, di mana kita akan diharapkan bertemu dengan Allah, tetapi bila kita tidak bertemu dengan Dia karena dosa-dosa kita, itulah yang menjadi kesedihan yang mendalam bagi jiwa-jiwa orang yang beriman bila dia tidak diampuni dosa-dosanya dari dosa-dosa berat dan juga tidak mengalami suatu penyembuhan luka-luka batin karena dosa-dosanya, maka di kehidupan yang akan datang jiwa kita akan menderita. Dan tidak seorang pun menginginkan hal itu. Puncak dari iman kita adalah bahwa kita ingin bersatu dengan Allah dalam kebahagiaan yang kekal. Karena hanya dalam Allah kita menemukan kebahagiaan yang sejati. Dan kesempurnaan itu hanya bisa kita terima kelak dalam kehidupan yang akan datang. Bisa kita cicipi saat ini, rahmat surgawi itu, kebersatuan dengan Allah itu kita cicipi sekarang, tetapi itu belum sepenuhnya kita nikmati sebagai kebahagiaan yang sejati. Tetapi dalam kehidupan yang akan datang, disitulah kita akan mengalami kebahagiaan yang sempurna bila kita mampu melihat wajah Allah, bila kita bersama dengan Allah, bersama dengan para kudus, dan hidup dalam keabadian kebahagiaan yang kekal. Dan hal itu tidak mudah. Dalam kehidupan kita di dunia ini, kita sering jatuh ke dalam dosa. Kita sering melakukan dosa. Kita lemah. Hidup kita sangat tergantung dari pemeliharaan Allah. Bila kita jauh dari Allah, maka hidup kita akan selalu lemah, selalu jatuh, dan kita bisa dalam kengerian batin yang mendalam. Oleh sebab itu, segala sesuatu dalam hidup kita, kita harus mengandalkan Allah, tidak boleh terpisah dari Allah. Walaupun kita lemah, walaupun kita jatuh, kita tidak boleh terpisah dari Allah. Inilah yang menjadi kekayaan khazanah Gereja Katolik. Bahwa dalam ketujuh sakramen itu terdapat dua sakramen penyembuhan. Yakni yang pertama, sakramen pengampunan dosa. Sering juga disebut sebagai sakramen tobat. Sering juga disebut sebagai sakramen rekonsiliasi. Ini adalah suatu sakramen yang menyembuhkan batin kita, menyembuhkan batin manusia. Jiwa yang terpisah dari Allah karena dosa-dosa kembali dipulihkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah lewat sakramen tobat, lewat sakramen pengampunan dosa. Satu lagi sakramen yang disebut sebagai sakramen penyembuhan adalah sakramen pengurapan orang sakit. Jiwa kita sakit, badan kita sakit, dan sering juga kita merasa menderita karena penyakit-penyakit yang kita alami, secara khusus penyakit-penyakit yang membawa kepada maut. Maka Allah memberikan kepada kita suatu sakramen yang membawa kita kepada penyembuhan batin, yakni sakramen pengurapan orang sakit. Sakramen tobat itu menyembuhkan kita dari dosa-dosa kita, menyelamatkan kembali hubungan kita dengan Allah, memperbaiki kembali relasi kita dengan manusia. Kita didamaikan dengan Allah dan dibaharui relasi kita bersama dengan anggota gereja yang lain. Karena dosa-dosa yang kita lakukan itu bukan hanya membuat kita terpisah dari Allah, tetapi juga kita melukai relasi kita satu sama lain sebagai anggota umat Allah. Indulgensi yang kita renungkan malam ini adalah penghapusan siksa-siksa temporal di hadapan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Artinya, bila di bumi ini kita telah menerima sakramen pengampunan dosa, itu tidak berarti segala-galanya sudah beres. Segala-galanya sudah selesai. Di hadapan Allah, segala sesuatu kelak dalam kehidupan yang akan datang, semuanya masih harus kita pertanggungjawabkan. Oleh sebab itu, indulgensi itu adalah
penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa kita yang sudah diampuni. Artinya, dalam sakramen pengampunan dosa, relasi kita dengan Allah sudah dipulihkan kembali. Kita tidak akan mengalami keterpisahan dengan Allah secara abadi, karena kita telah diampuni lewat sakramen pengampunan dosa. Tetapi, indulgensi itu adalah menghapus dosa-dosa kita secara temporal di depan Allah, yakni di api penyucian. Kita masih harus menerima siksa dosa yang telah kita lakukan di dunia ini, tetapi untuk sementara, dan itu kita terima nanti di purgatorium, di api penyucian. Maka bila kita menerima indulgensi penuh, maka dosa-dosa, siksa-siksa dosa yang akan kita terima kelak di api penyucian itu tidak akan kita terima atau dikurangi. Tidak seluruhnya lagi kita terima, tetapi semakin kapasitasnya semakin sedikit. Artinya, dalam segi waktu, lamanya kita di sana mungkin akan semakin berkurang. Dan kemudian nanti kita akan merasakan kebahagiaan kekal bersatu dengan Allah. Sebab tidak ada satupun yang boleh melihat Allah, yang boleh bersatu dengan Allah, kecuali yang suci. Maka dikatakan dalam sabda bahagia oleh Yesus, berbahagialah yang sebab mereka akan melihat Allah. Hanya yang suci yang bisa bertemu dengan Allah. Hanya yang suci yang bisa hidup bersama Allah dalam keabadian. Hanya di surga dalam keabadian. Maka indulgensi itu adalah diberikan kepada kita untuk menghapus siksa-siksa kita secara temporal di hadapan Allah. Dan ini diterima oleh orang Kristen yang benar-benar siap menerimanya. Di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas. Kita memperoleh indulgensi dengan bantuan gereja secara otoritatif. Karena lewat pelayanan gereja, rahmat penebusan itu dibagi-bagikan. Kekayaan gereja itu diperuntukkan untuk seluruh anggota gereja, untuk seluruh anggota tubuh Kristus. Kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Artinya, otoritas gereja yang memberikan ini demi kebahagiaan anggota-anggota tubuh Kristus. Sebab Kristus tidak mau satupun anggota-anggota tubuhnya menderita. Maka indulgensi itu diterima, boleh kita persembahkan, baik untuk kita yang masih hidup, maupun untuk mereka yang telah meninggal. Yang mungkin sekarang masih berada di api penyucian. Mereka membutuhkan indulgensi. Maka, rahmat yang kita terima dalam pesta kerahiman ilahi itu sangat-sangat mengagumkan, sangat-sangat membahagiakan, dan membangkitkan kembali iman kita, menumbuhkan kembali pengharapan kita. Ternyata Tuhan begitu mengasihi kita. Lewat indulgensi ini, kita akan mengalami suatu kebahagiaan. Karena Tuhan akan memberikan kepada kita kehidupan yang kekal, kita dilepaskan dari siksa-siksa temporal. Kita mengalami pengampunan, dan kita mengalami bahwa di api penyucian, kita akan mengalami sesuatu yang tidak harus lama sebagaimana dalam bayangan atau dalam pikiran manusia. Tetapi lewat indulgensi ini, kita penghukuman atas dosa-dosa kita, siksa-siksa di api penyucian itu dikurangi atau bahkan ditiadakan. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku yang terkasih, ini diberikan oleh khazanah kekayaan rohani karena penebusan Kristus. Penebusan Kristus. Dan gereja tidak bisa dilepaskan dari Kristus.
Itu semua adalah buah-buah penebusan Kristus yang diberikan kepada gereja untuk seluruh anggota-anggotanya. Dan itu diberikan kepada kita lewat sakramen pengampunan dosa. Oleh sebab itu tadi, seperti dikatakan di dalam Injil, yang diserahkan oleh Yesus, hak otoritatif itu kepada para rasul. Yesus berkata, "Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Saudara-saudaraku yang terkasih, indulgensi yang akan kita terima pada pesta kerahiman ilahi harus memenuhi 3 syarat. Yang pertama, kita harus mengakukan dosa-dosa kita, dosa-dosa berat, juga dosa-dosa ringan. Dan kita harus sungguh-sungguh siap menerima rahmat itu dalam keadaan yang berahmat, yang disucikan dari segala dosa lewat sakramen pengampunan dosa. Dan yang kedua, kita harus menerima komuni kudus pada pesta kerahiman ilahi itu. Dan yang ketiga, kita harus berdoa bagi wujud-wujud Sri Paus. Dan itu bisa kita temukan dalam kalender liturgi kita, apa wujud-wujud doa Sri Paus selama bulan April atau mulai bulan Maret. Kita mendoakan wujud-wujud doa Sri Paus itu. Dan hal inilah yang membuat kita dapat menerima indulgensi penuh dalam pesta kerahiman ilahi. Dan hal ini membahagiakan kita. Terima kasih kepada Paus Yohanes Paulus II yang telah merintis semuanya ini agar pada pesta kerahiman ilahi itu semua umat beriman yang mengakukan dosanya, yang menerima komuni kudus, dan berdoa bagi wujud Sri Paus memperoleh indulgensi yang penuh. Inilah kekayaan rohani yang kita terima dari kekayaan Kristus sendiri lewat perbendaharaan kekayaan gereja berkat penebusan Kristus untuk kita. Semoga Tuhan membantu kita dalam proses novena ini. Kita terus berdoa dan jangan lupa kita usahakan untuk menerima sakramen pengampunan dosa, dan kemudian kita menerima komuni kudus, dan kita berdoa untuk wujud-wujud Sri Paus. Kurang lebih apa yang saya sampaikan lewat pengajaran ini, saya mohon, saya berharap dikoreksi, dilengkapi, disempurnakan oleh senior saya, pastor kita bersama, Pastor Terry Panomban, yang sudah begitu lama juga mendalami, berefleksi tentang khazanah kekayaan iman gereja kita, dan beliau sekarang hadir bersama kita di sini, dan kita juga akan mendengarkan apa yang akan beliau sampaikan kepada kita. Terima kasih Ibu Minar Pasaribu. Sekian dari saya, kurang lebih nanti kita saling melengkapi dalam tanya jawab. Terima kasih. Terima kasih Pastor Niko. Waktu dan tempat kami beri kesempatan kepada Pastor Terry. Terima kasih banyak Ibu dan Romo serta teman-teman. Saya rasa saya hadir di sini lebih mau mengikuti, menikmati, dan juga belajar. Maka saya mohon maaf tidak menambahkan sesuatu. Terima kasih. Terima kasih Romo. Nanti kalau ada pertanyaan yang tidak bisa saya jawab, Romo siap jawab ya. Semua bisa, Mo. Oke Romo, ya terima kasih. Ya. Baik. Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari kita bertanya kepada Pastor Niko maupun kepada Pastor Terry. Malam hari ini saya tidak perlu merangkum karena sudah sangat begitu jelas. Untuk itu kami persilahkan, mungkin akan kami mulai dengan Ibu Jenny. Selamat malam, Pastor Niko. Selamat malam Ibu Jenny. Ya, selamat malam Bu Minar. Dan selamat malam Pastor Terry. Saya mau tanya Pastor Niko.
sebenarnya apa sih beda penitensi dengan indulgensi, Pastor? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk masa pandemi ini kan kita melakukan ibadat tobat lewat Zoom. Apakah untuk dosa berat yang saat Zoom itu kan ada absolusi umum, itu bisa diterima atau diperbolehkan apa tidak, Pastor? Itu Ya. saja. Terima kasih. Romo Terry, tolong dulu. Iya. Ya Romo. Ya, silakan Mo. Bukan bagaimana, tapi berbagi pengalaman saja. Ya. Kalau saya mengaku dosa, lalu saya menerima penitensi dari imam, saya melihat itu sebagai tanda sesal saya atas dosa-dosa saya, maka saya siap dan dengan gembira melakukan apa yang pastor atau Romo minta saya lakukan. Sebagai tanda tobat, tanda sesal atas dosa-dosa saya, tapi juga penitensi itu membantu saya lebih tekun menjaga diri. Penitensi itu membantu saya untuk tidak jatuh lagi. Saya melihat penitensi lebih untuk membantu perjalanan hidup saya sebelum pengakuan dan sekarang sesudah pengakuan. Sementara indulgensi, tadi Romo terangkan dengan bagus, setiap dosa yang kita buat mengakibatkan luka, mengakibatkan kerugian, mengakibatkan kehilangan rahmat. Sehingga kita memiliki sesuatu yang harusnya ada tapi hilang, rahmat pengurus hilang. Ya, begitu juga potensi-potensi untuk baik, untuk kudus, untuk suci hilang karena kita berbuat dosa, dan efek dosa itu bukan cuma mempengaruhi keberadaan kita di dunia, tapi kita punya perjumpaan dengan Tuhan nanti. Tidak ada dosa yang tidak melukai Tuhan. Tidak ada dosa yang tidak membuat kita tidak pantas bertemu dengan Tuhan yang Maha Kudus. Karena itu, maka indulgensi membuat kita harus masih menanggung sesuatu sebagai akibat dari dosa-dosa kita. Misalnya, sesudah kematian, mungkin tanpa dosa-dosa berat dulu kita bisa lebih cepat bersatu dengan Bapa di surga, tapi karena dosa-dosa berat yang pernah kita buat, itu mengurangi cepatnya kita masuk dalam kesatuan dengan Tuhan. Maka indulgensi yang diberikan pada pesta kerahiman ilahi membantu kita untuk bisa lebih cepat lagi nanti bersatu dengan Tuhan. Dan itu kita sudah boleh dapat potongan itu selagi kita masih di dunia. Syukur untuk pesta kerahiman ilahi yang memungkinkan hal itu. Dan inilah bagian dari gereja yang Maha Rahim. Gereja menunjukkan kerahiman Allah lewat pemberian indulgensi. Jadi sayang kalau jatah ini, kemungkinan ini tidak diambil. Sayang sekali. Ya. Itu Mo dan ibu-ibu sekalian. Terima kasih Romo Terry. Sama-sama. Terima kasih Pastor Terry. Sama-sama. Ibu Jenny sudah mendapat jawaban. Boleh. Ada lagi yang perlu ditanya Ibu Ya. Jenny? Maaf Bu Minar, boleh saya tanya lagi ya ke Pastor Terry atau Pak Niko? Ya. Boleh. Silakan, masih ada waktu banyak. Jika kita tidak mengaku dosa, tapi kita mengikuti kerahiman ilahi, kita ikut novena, jadi kita sampai pestanya, apakah itu bisa disebut sah juga, Pastor? Maaf Jadi saya. Pastor Terry, jadi kita Ya. tidak ikut pengakuan dosa, Ya. tetapi kita mengikuti novena sampai 9 kali.
kemudian kita sampai ke pesta kerahiman ilahi, apakah itu diperbolehkan juga atau disahkan gitu, Pastor? Terima kasih. Untuk mendapatkan indulgensi. Iya. Nah, untuk mendapatkan indulgensi tadi Romo Niko sudah sebut ada 3 syarat yang perlu dipenuhi. Termasuk iya. salah satunya itu pengakuan dosa. Iya. Kecuali sama Iya. sekali di tempatnya tidak ada imam. Dia Iya. hidup di pulau terpencil, romonya datang 6 bulan sekali. Ya, saya kira gereja tidak bisa meminta sesuatu yang tidak mungkin. Ya. Iya. Paus Fransiskus pernah mengatakan, seseorang yang tidak mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan seorang imam, kalau dia mengaku dosanya kepada Tuhan, Tuhan yang rahim pasti mendengarnya. Tapi kalau ada romo hanya 200 meter lalu dia pura-pura sakit perut, aduh saya darurat ini tidak bisa mengaku dosa untuk pesta kerahiman ilahi ini, ya tidak dapatlah. Ya, oke. Ya, saya ngerti sekarang. Oke. Ya. Makasih, Pastor. Makasih, Sama-sama. Pastor Niko. Ya. Terima kasih Ibu Jenny. Terima kasih Ibu Jenny. Sekarang kami persilakan Ibu Margareta. Silakan Ibu Margareta yang sudah mempersiapkan pertanyaan. Selamat malam Bu Minar, selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam Ibu Pastor Greta. Terry. Selamat. Saya mau tanya begini loh, Pastor. Seandainya seseorang sebelum meninggal menerima sakramen orang sakit, sakramen untuk orang sakit ya, pengurapan ya. Nah, terus saya mau tanya, terus dia meninggal, apakah saya pernah dengar cerita kalau sudah terima sakramen perminyakan itu, si orang itu tidak meninggal dalam dosa berat. Yang mau saya tanyakan, apakah betul, apakah dia masih perlu indulgensi dari kita mendoakan dia karena dia langsung ke surga atau purgatorium itu, Pastor. Itu aja yang mau saya tanyakan. Terima kasih, Pastor. Oke, supaya Romo Terry tidak terlalu capek, kami ganti-gantian. Nanti setelah saya, Romo Terry lagi. Iya. Luar biasa. Sakramen pengurapan orang sakit, sebagaimana tujuannya adalah sakramen penyembuhan, dan kemudian pada saat itu juga kadang mereka juga menerima viatikum, komuni kudus kalau memang itu masih memungkinkan untuk terima, tapi sering juga tidak ada viatikum karena tidak sanggup lagi kadang orang yang menerima sakramen pengurapan orang sakit untuk menerima komuni. Dan pada saat sakramen pengurapan orang sakit, bila memang masih memungkinkan dari suatu situasi orang sakit itu kesempatan untuk mengaku dosa, dan dia juga masih mampu untuk mengakukan dosa-dosanya, itu adalah suatu kesempatan yang sangat baik, yang sangat indah. Tetapi bukan berarti nanti kalau kita misalnya, kalau yang menerima sakramen pengurapan orang sakit itu misalnya meninggal, dia langsung ke surga, kita secara persis kita tidak tahu apa yang terjadi setelah itu, tapi iman kita mengatakan dengan kuasa penebusan Kristus, dia juga akan mengalami kehidupan yang kekal. Tetapi dengan tentu melewati seluruh proses yang dibutuhkan untuk kehidupan yang kekal yang akan kita terima bersama dengan Allah. Sebagaimana tadi saya katakan, indulgensi itu adalah buah dari sakramen, salah satu buah dari sakramen pengampunan dosa. Nah, soal dia di purgatorium, semua yang pernah melakukan dosa, seperti tadi Romo Terry juga katakan, kita telah melukai relasi kita dengan Allah. Dan itu di hadapan Allah harus kita pertanggungjawabkan, dan kita menerima sesuatu hal di hadapan Allah untuk menyucikan kita kembali, agar kita dapat menikmati kebahagiaan yang kekal bersama Allah. Karena hanya yang suci yang bisa bersatu dengan Allah. Oleh sebab itu, indulgensi untuk orang-orang yang sudah meninggal juga sangat dibutuhkan demi kebahagiaan kekal mereka, dan juga supaya siksa-siksa temporal juga segera bisa mereka selesaikan
berkat doa-doa, dan melalui indulgensi yang kita persembahkan untuk mereka. Jadi selalu dimungkinkan untuk kita melakukan indulgensi dan menerima dan memberikan khazanah kerohanian gereja yang sangat kaya ini juga untuk orang-orang yang telah meninggal, walaupun kita tahu pada saat mereka sebelum meninggal sudah menerima sakramen pengurapan orang sakit, sudah juga menerima sakramen pengampunan dosa. Begitu jawaban dari saya. Boleh ditambah oleh Romo bila memang masih sesuatu yang memang masih harus ditambahkan begitu. Terima kasih. Masih mau ditambah lagi, Pastor Terry? Enggak. Oke. Terima kasih. Mungkin Bapak Ibu yang lain, mari Bapak Ibu silakan. Terima kasih Romo. Terima kasih Pastor Niko. Terima kasih Bu Greta. Terima kasih Bu Margareta. Bu Mungkin Minar. Bapak Ibu yang lain atau mau sharing tentang iman, tentang apa saja, mari. Masih ada waktu sedikit lagi. Selamat malam, Pastor. Selamat malam. Selamat malam, Dwi. Nah, boleh saya bertanya? Ini ada arti yang saya temukan di media sosial. Ini adalah semua tidak ada yang kebenaran, semua adalah pemeliharaan. Itu artinya apa ya? Kalau tidak ada kebenaran tuh pasti manusia tuh banyak berdosa gitu. Itu artinya apa ya? Terima kasih. Tangkap ya. Tidak ada kebenaran yang ada pemeliharaan. Begitu. Iya. Silakan Romo Terry. Saya belum menangkap persis apa yang menjadi persoalan. Kalau hanya kalimat tadi, tidak ada kebenaran, yang ada hanya pemeliharaan. Kita harus tahu dia omong dalam konteks apa. Iya. Kalau mau bilang tidak ada kebenaran, ada banyak sekali kebenaran, cuma kita yang nggak tahu. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya Mungkin tuh, konteks. sebenarnya tuh apa ya? Kalau dari zaman penciptaannya Adam Hawa kan. Nah, Adam Hawa itu kan dia memetik pohon-pohon buah-buah yang dilarangnya itu kan. Nah, dia tanpa sengaja itu dia langsung makan. Terus ya dia berpikir itu aku menjadi Tuhan, tahu-taunya tuh dilihatnya tuh telanjang gitu. Jadi ya merasa bersalah gitu atau melanggar Tuhan gitu. Iya, kalau seperti yang saudaraku katakan memang demikian. Tuhan sudah bilang semuanya kamu boleh petik, makan, tapi yang satu itu jangan. Ya. Dengan melawan apa yang Tuhan minta, ya itu efeknya. Terjadilah pelanggaran, terjadilah dosa, sehingga mereka harus menanggungnya. Dengan hidup tidak lagi dalam kemuliaan, tetapi justru jadi malu, jadi rasa bersalah, jadi rasa berdosa, jadi rasa tidak layak. Dan rasa berdosa, rasa malu itu adalah efek dari perbuatan kita yang salah melawan kebenaran yang Tuhan sudah atur. Begitukah? Dwi, nanti kalau buat status di media sosial, buatlah begini. Kita menuju kebenaran lewat pemeliharaan Allah. Gitu ya, Dwi? Oh iya. Ya. Supaya nanti teman-teman yang buat di media sosial itu juga tidak salah paham bahwa kebenaran itu banyak seperti dikatakan Romo tadi. Begitu banyak kebenaran. Bahwa kalau kita berada di dalam cuaca yang dingin, kita kedinginan. Itu juga kebenaran ya kan, Dwi? Oh iya. Kalau kita berada dalam ketinggian, ada orang yang gamang atau yang takut dalam ketinggian, itu juga suatu kebenaran untuk dia. Begitu kan? Dan
ya banyak anak-anak muda sekarang merelativisir semuanya sehingga terjadi yang namanya relativisme, tidak ada lagi kebenaran dan sebagainya. Tapi Dwi harus paham bahwa kebenaran itu ada dan kebenaran yang sejati itu ada di dalam Kristus. Ada di dalam Kristus dan kita dipelihara oleh Kristus agar kita sampai kepadanya dalam kebenaran dan kemudian lewat sakramen pengampunan dosa, lewat indulgensi yang kita bahas malam ini, Kristus ingin menyelamatkan kita supaya kita bersatu dengan Dia, dosa kita diampuni, kita mengalami kebahagiaan bersama Dia, sebab Dialah kebenaran yang sejati yang kita imani dalam iman kita. Begitu ya Dwi? Oke, terima kasih ya Pastor. Terima kasih Dwi. Terima kasih Pastor sudah memberikan jawaban yang mungkin sudah cukup untuk Dwi. Pastor, saya mau ada bertanya sedikit juga ini Pastor. Di dalam sengsara Kristus itu ada dituliskan, tapi saya lupa di ayat mana, bahwa celakalah orang-orang yang sepertinya yang menyerahkan Yesus kepada penyalipan seperti itu. Jadi saya ini berpikir kalau tidak ada yang menyerahkan Yesus kepada penyalipan, nanti ya penyelamatan dunia tidak terjadi. Adakah pengampunan bagi mereka itu, mereka-mereka yang telah menyerahkan Yesus kepada penyalipan itu, Pastor? Ada dua pastor di sini. Silakan Romo Terry, silakan Romo. saya merasa ini. Baik Bu, nanti Romo Niko menyempurnakan ya. Pertama Ibu tanya apakah ada pengampunan untuk mereka. Iya. Kita lihat Yudas dan Petrus. Petrus juga tidak menyangkal itu juga satu perbuatan yang buruk sekali, menyangkal sang guru, jelek sekali. Iya. Tapi apa yang positif pada Petrus? Dia sadar, dia menangis, dan dia bertobat. Ini positifnya. Dia melihat harapan. Yudas berkhianat, menjual, menyerahkan Tuhan. Yang tidak ada padanya itu rasa tobat. Dia hanya lihat kegelapan, dia hanya lihat kemalangan, dia hanya lihat useless, hopeless. Sudah salah ya, sekalian salahlah. Dia tidak melihat harapan, dia tidak melihat kerahiman Tuhan, dia tidak melihat kemungkinan untuk menyesal dan bertobat seperti yang dibuat oleh saudaranya Petrus. Inilah yang membuat dia mengalami ending yang mematikan, ending yang maut. Dan banyak orang juga di tengah-tengah kita dewasa ini yang tidak melihat terang, yang tidak melihat harapan. Dan saya kira disinilah letak manfaat dari kerasulan kerahiman ilahi. Membantu orang percaya akan kerahiman ilahi dan bahwa Tuhan bisa membuat happy ending untuk yang berdosa sekalipun, untuk yang bersalah seberat apapun. Ayo Romo Niko yang lainnya. Sudah sempurna Romo. Terima Iya. kasih. Ya. Belum Terima kasih, tentang celaka itu. Iya, jadi kecelakaan yang dialami oleh Yudas, dia jadi bunuh diri. Dia tidak seperti dikatakan Romo Terry tadi, dia tidak melihat ada cahaya kebangkitan. Dia tidak melihat Allah itu Maha Pengampun. Dia malah bunuh diri kan, Ibu Minar? Dia malah bunuh diri. Dia tidak datang kepada cahaya kerahiman Allah, Yesus yang mengampuni. Mungkin kalau dia datang, karena Allah sangat menghargai juga kebebasan manusia. Allah tidak memaksakan sesuatu pun kepada kita. Dia tidak memaksakan suatu apapun kepada kita. Allah sangat menghormati kebebasan manusia. Maka bila kita dengan hati yang berkobar-kobar dengan cinta, menyadari penyesalan itu,
Pastor Niko suaranya termute itu. Ya, kita berkobar-kobar mau mencintai Allah dan kita mau menerima kerahimannya. Ya, entah siapapun, baik yang menyerahkan Yesus, orang-orang yang menyerahkan Yesus bila melihat Allah yang begitu mencintai, maka keselamatan terjadi untuk siapapun. Keselamatan terjadi untuk siapapun. Maka dalam doa kita itu, kasihanilah kami dan seluruh dunia, semua dunia membutuhkan kerahiman dan kasih sayang Tuhan. Dan seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus, Allah tidak pernah lelah untuk mengampuni dosa manusia. Manusia yang lelah memohon pengampunan dari Allah. Dan semoga dengan pesta kerahiman ilahi ini, kita semua menyadari seperti dikatakan Romo Terdi tadi, menjadi tugas kita sebagai rasul-rasul kerahiman, mewartakan pengharapan. Ada pengharapan di dalam Yesus. Ada pengharapan di dalam orang yang bertobat dan menerima pengampunan dari Allah. Itulah kasih yang kita alami lewat pesta kerahiman ilahi ini. Begitu Ibu Minar saya tambahkan. Terima kasih untuk Pastor berdua yang telah menjawab pertanyaan. Adakah yang mau bertanya? Aku mau bertanya, Bu Minar. Selamat malam, Pastor Niko dan Pastor Terry. Selamat malam. Selamat malam. Silakan. Aku mau tanya beberapa pertanyaan. Kalau tadi buah-buah dari sakramen tobat itu kan memang ada harus mengakui dosa berat atau dosa ringan, dan komuni kudus dan berdoa bagi wujud-wujud Sri Paus. Kalau masa saat sekarang ini kan masa pandemi. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menerimanya tadi secara absolut, terus komuninya pun kita mungkin terima secara online juga dalam komuni spiritual. Itu pertanyaan saya pertama, itu bagaimana? Yang kedua, apakah indulgen kita peroleh 1 tahun sekali pada saat pesta kerahiman ini, atau bisa istilahnya bukannya setiap saat juga sih, dalam artian kalau memang kita merasa dosa berat atau yang merasa dosa lah gitu, kita melakukan suatu pengakuan, atau apakah itu kita hanya baru menerima penitrensi aja, seperti itu Romo. Terima kasih. Ayo Romo Terry. Romo Terry termute. Baik. Sehubungan dengan sakramen tobat, pengampunan melalui absolusi umum. Pertama, kita berterima kasih karena gereja menunjukkan kerahimannya dengan memberi peluang bahwa ada pengampunan dosa melalui absolusi umum. Tapi kita semua sadari bahwa untuk dosa-dosa berat itu membutuhkan pengakuan pribadi dengan imam. Dosa berat itu misalnya apa? Pembunuhan, aborsi, ya, merampas hak hidup seseorang, ya. Dosa-dosa berat seperti itu membutuhkan pengakuan dosa pribadi dengan seorang imam, ya. Sehingga kalau ada dosa-dosa berat itu lalu tidak ada sakramen pengampunan secara pribadi, ya itu jadi halangan untuk mendapatkan indulgensi. Kedua, komuni kerinduan juga diberikan oleh gereja di saat pandemi ini sebagai satu penerimaan komuni secara rohani. Pada hemat saya, hal ini juga sangat mungkin, ya,
Kita anggap sebagai sebuah komuni kerinduan. Ya. Ada begitu banyak umat di pelosok-pelosok, ya, yang tidak bisa menerima komuni kudus, bukan hanya di masa pandemi, tetapi mereka menghayati persatuan itu. Ya. Begitu banyak calon-calon martir dulu di masa persekusi, mereka harus sembunyi di katakombe, tidak bisa mengikuti ekaristi dengan kerinduan. Secara spiritual mereka mengalami, ya, komuni kerinduan, ya, seperti itu. Saya mau katakan bahwa indulgensi tidak terpenuhi jika kita memiliki dosa super berat dan yang tidak diampuni lewat absolusi umum karena membutuhkan pengakuan pribadi dengan seorang imam. Andai kata ini terjadi, maka indulgensi tidak didapatkan. Kecuali uskup setempat memberi izin. Misalnya pengakuan dosa by phone. Cuma sampai saat ini saya belum pernah mendengar kasus di mana ada uskup yang memberi izin kepada seorang pendosa berat untuk menerima sakramen pengampunan lewat telepon. Saya belum pernah dengar tentang kemungkinan itu. Cuma kita boleh juga mendalami ini. Jika gereja Tuhan sungguh Maha Rahim, maka pada orang-orang yang punya kesulitan tidak ada imam di dekatnya. Ya, dia tinggal di sebuah pulau terpencil. Lalu pada novena kerahiman ini ingin sekali mengaku dosa tapi tidak ada imam. Sementara dia tahu dia membuat dosa berat. Ya, kita bisa tanya pada uskup, apakah pada kasus seperti ini boleh enggak memberi absolusi umum lewat telepon? Mudah-mudahan di pulaunya ada sinyal juga. Sebab kalau tidak ada, kasihan juga, malang juga jiwa orang ini. Apalagi jika dia berada dalam bahaya maut. Haruskah gereja begitu ketat dengan aturan? Atau pintu belas kasih Tuhan tetap terbuka dan mengalir? Nah, ini Romo Niko lebih ahli tentang ini. Romo Niko silakan lanjutkan. Iya, Romo sudah menjawab. Iya, sudah menjawab Romo. Iya, bagus sekali Romo. Ya, memang di keuskupan kita juga di sini belum pernah ada memang pengakuan dosa online. Pernah beberapa kali umat minta, Romo, pengakuan dosa lah video call katanya. Video call nggak bisa, aku bilang. Itu sharing, bukan pengakuan dosa. Kalau sharing silahkan, aku bilang. Kalau pengakuan dosa harus langsung diberikan absolusi secara langsung, bukan lewat video call atau telepon, begitu. Jadi ya sejauh masih bisa, saya kira di kota-kota besar ya kita bisa mencari Romo sebenarnya. Kalau memang sangat perlu prokes, protokol kesehatan tetap kita jaga, tapi kita coba mencari waktu yang tepat. Bila kita punya kontak person dengan pastor parokinya semakin bagus. Misalnya kita bisa cari waktu jam berapa misalnya kita bisa bertemu, bisa untuk mengakukan dosa kita. Mudah-mudahan Romonya juga menyediakan waktu seluas-luasnya untuk kita. Jadi by phone, by video call, sepertinya di keuskupan belum pernah saya dengarkan diizinkan. Memang pernah saya juga hampir kecolongan. Saya tanya dulu kawan yang tahu KHK, yang tahu tentang ini, ku bilang belum diizinkan sampai sekarang katanya. Syukurlah saya lepas dari pencobaan. Begitu udah tambahan dari saya Mo. Terima kasih Romo Terry dan Romo Niko. Sama-sama. Terima kasih Bu Mira untuk pertanyaannya. Sudah cukup jelas ya Ibu? Sudah benar. Tidak jadi kepikiran lagi. Betul. Sepertinya Ibu Mira ada dalam kehijauan ya, dalam penuh dengan kehijauan. Iya Mo, lagi senang sama hijau Mo. Lestari kan? Karena iya. Hijau artinya lestari. Karena waktunya sudah sampai,
untuk malam ini kita akhiri saja pertemuan kita. Kami mohon kepada Romo Terry untuk berkat penutup serta doa untuk kami, dan juga doa selamat ulang tahun kepada sahabat kami yang kemarin berulang tahun tapi terlewatkan. Catherine, Pastor Terry, Catherine Mercu, mohon didoakan sahabat kami dan keluarga LPF ini. Setiap ada yang ulang tahun kami berusaha untuk mendoakan. Mari Pastor Terry. Mohon izin Romo Niko, saya cuma tamu tapi diminta memberi berkat. Kita tidak boleh menolak memberi berkat Tuhan ya. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih boleh lebih mendalami kerahiman hatimu melalui doa, melalui kehendak baik dan rencana-rencana, tapi juga melalui keterangan yang panjang lebar dari hamba-Mu Romo Niko. Kami diingatkan akan luasnya samudera kerahiman-Mu dan juga betapa pentingnya kami mulai mempersiapkan diri, memanfaatkan pengampunan istimewa lewat indulgensi yang pasti akan sangat berguna bagi kami dan orang lain. Terima kasih untuk rahasia-rahasia besar yang malam ini kami hamba-hamba-Mu yang kecil boleh menikmatinya. Kami juga mau bersyukur untuk usia baru yang Kau berikan kepada saudari kami, Ibu Catherine Mercu. Semoga kiranya setiap hari dia bisa jalani dalam kelimpahan kerahiman-Mu, dan setiap hari juga dia boleh menjadi sinar cahaya kerahiman bagi dunia, keluarga, dan gereja. Kami bersyukur boleh bertemu malam ini. Berkatilah setiap peserta yang sempat hadir, juga yang masih berhalangan, agar kemurahan-Mu tidak lepas dari kami semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun tinggal menyertai kelompok doa ini, Romo Niko dan tugas pelayanannya, dan semua orang yang belum sempat hadir, lewat berkat kemurahan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.